Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Gustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video review tentang Linux Regulite. Pada saat pertama kali booting, baik itu live CD atau live USB, teman-teman akan ditampilkan tampilan install dengan dua pilihan opsional, diantaranya try Regulite atau install Regulite. Pada kesempatan kali ini saya akan mengklik try Regulite. Kemudian teman-teman akan diarahkan untuk login dengan live session user. Teman-teman bisa klik login. Tunggu sampai loading desktop environment dari Regulite selesai. Selanjutnya, untuk melihat informasi sistem tentang Linux Regulite, teman-teman bisa gunakan terminal. Pada Linux Regulite, teman-teman disuguhkan dengan beberapa shortcut berdasarkan kategori, di mana ada kategori launch, modify, navigate, resize, dan session. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka terminal. Jadi saya akan menekan tombol window dan enter untuk membuka terminal. Saya tekan window dan enter, maka terminal akan terbuka. Pada layar terminal, untuk menampilkan informasi sistem, teman-teman bisa ketikkan lsb_release min a, kemudian enter, maka akan tampil informasi distributor ID, informasi description, informasi release, dan yang terakhir informasi code name. Selain menggunakan LSB release, informasi sistem juga dapat ditampilkan dengan menggunakan perintah neopets, kemudian enter. Maka akan tampil informasi berupa OS, yaitu Regulite menggunakan OS Ubuntu versi 20.04 LTS Edition. Kemudian ada informasi host, informasi kernel, informasi uptime, informasi paket, informasi shell, informasi resolution, informasi desktop environment yaitu menggunakan Regulite, kemudian informasi window manager, informasi themes, informasi icon, informasi terminal, informasi CPU, informasi GPU, dan yang terakhir informasi memori. Selain untuk menampilkan informasi sistem, pada terminal juga dapat kita gunakan untuk melakukan proses update, upgrade, install, dan remove aplikasi. Untuk melakukan proses update pada terminal, teman-teman ketikkan sudo apt get update, kemudian enter. Maka proses update sedang berjalan. Tunggu sampai proses update repository database pada server selesai.
Setelah proses update selesai, teman-teman bisa mencoba proses upgrade dengan perintah sudo apt get upgrade, kemudian enter. Maka akan tampil list paket yang disarankan untuk dilakukan proses upgrade, yaitu dengan total 498 paket. Untuk proses upgrade, jika teman-teman mengetikkan perintahnya pada PC yang sudah terinstall Linux, maka saya sarankan inputkan Y pada pertanyaannya. Tetapi dikarenakan pada kesempatan kali ini saya menggunakan Live CD atau Live USB, maka saya akan inputkan N. Kemudian tekan enter. Setelah kita mencoba proses update dan proses upgrade, selanjutnya kita akan mencoba proses install aplikasi tambahan. Untuk menginstal aplikasi pada terminal, teman-teman ketikkan sudo apt get install diikuti dengan nama paket atau aplikasi yang akan diinstal. Misalkan Genie. Kemudian enter. Apabila ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian enter. Tunggu proses install Genie selesai. Setelah proses install Genie selesai, teman-teman bisa mencobanya dengan cara menekan tombol window dan space. Kita akan mencoba menekan tombol window dan spasi. Nah, pada kolom pencarian application, teman-teman bisa ketikkan Genie. Bisa ketikkan Genie, kemudian klik aplikasi Genie, maka aplikasi Genie akan terbuka. Di mana Genie pada Linux Regulate yaitu dengan versi 1.36. Selanjutnya kita akan mencoba proses remove aplikasi pada terminal. Untuk remove aplikasi pada terminal, teman-teman ketikkan sudo apt get remove diikuti dengan nama paket yang akan di remove, misalkan Genie, kemudian enter. Apabila ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian enter. Tunggu proses remove selesai. Setelah proses remove selesai, teman-teman bisa kembali mencobanya dengan menekan window dan spasi, kemudian ketikkan Genie. Jika Genie tidak ditemukan, maka proses penghapusan aplikasi Genie berhasil. Selanjutnya, kita akan close atau keluar dari layar terminal. Untuk keluar dari layar terminal, teman-teman bisa klik di session, maka akan tampil shortcut untuk session, yaitu untuk exit aplikasi, teman-teman bisa tekan window, shift, dan Q. Maka di layar terminal saya tekan window, shift, dan Q. Maka layar terminal akan keluar.
Selanjutnya, jika sebelumnya kita mencoba install atau remove aplikasi melalui terminal, pada Linux Regolite menyertakan aplikasi yang membantu teman-teman untuk proses install dan remove aplikasi berbentuk Graphic User Interface atau GUI. Teman-teman bisa tekan window dan spasi, kemudian pada kolom pencarian teman-teman ketikkan software. Kemudian teman-teman klik application software. Maka akan tampil aplikasi yang dapat membantu teman-teman dalam proses install atau remove aplikasi. Di sini misalkan teman-teman akan mencari aplikasi tertentu, teman-teman bisa klik kolom pencarian, kemudian isikan nama aplikasi yang dikehendaki. Misalkan Genie, maka aplikasi Genie akan tampil untuk diinstal. Kita bisa close terlebih dahulu aplikasi software dengan menekan Window Shift Q. Window Shift Q. Maka aplikasi berhasil keluar. Selanjutnya, untuk kebutuhan sehari-hari, tentunya kita butuh beberapa aplikasi pendukung seperti text editor, file manager, atau aplikasi untuk berselancar di internet. Pada Linux Regolite menyertakan text editor bernama Gedit. Teman-teman bisa akses Gedit dengan menekan tombol window dan spasi. Kemudian pada kolom pencarian teman-teman ketikkan Gedit, maka akan tampil Gedit Text Editor. Teman-teman bisa klik di mana Gedit Text Editor yang disertakan pada Linux Regolite, yaitu dengan versi 3.36.1. Teman-teman bisa close dengan menekan Window Shift Q. Kemudian close kembali dengan Window Shift Q. Selanjutnya, untuk kebutuhan file manager, Linux Regolite menyertakan aplikasi bernama Files. Teman-teman bisa akses dengan menekan tombol window dan spasi. Pada kolom pencarian teman-teman ketikkan Files, maka akan tampil aplikasi Files. Teman-teman bisa klik di sini. Files yang disertakan yaitu dengan versi 3.36.1.1 Stable Edition. Teman-teman bisa close dengan menekan Window Shift Q. Kemudian sekali lagi Window Shift Q. Selanjutnya, untuk berselancar di internet, Linux Regolite menyertakan aplikasi bernama Firefox. Teman-teman bisa mengakses dengan cara menekan tombol Window Shift Enter atau menekan tombol Window dan spasi kemudian ketikkan Firefox. Kita coba dengan menekan Window Shift Enter.
maka akan muncul aplikasi Firefox. Firefox yang disertakan pada Linux Regulite yaitu dengan versi 75.064 bit. Teman-teman bisa close terlebih dahulu dengan menekan Windows Shift Q. Kemudian teman-teman tekan lagi Windows Shift Q. Apabila ada pop-up, teman-teman klik Close tab. Selanjutnya, selain aplikasi-aplikasi yang disebutkan seperti text editor, file manager, atau aplikasi berselancar di internet, untuk melihat semua daftar aplikasi yang ditanamkan pada Linux Regulite, teman-teman bisa mengeceknya dengan cara menekan Windows spasi, maka akan tampil seluruh aplikasi yang ada pada Linux Regulite. Teman-teman bisa cek satu persatu software atau aplikasi yang ditanamkan pada Linux Regulite. Selanjutnya, jika teman-teman menghendaki mencari informasi lebih lanjut tentang Linux Regulite, teman-teman bisa berkunjung di website resminya. Website resmi Linux Regulite yaitu regulite.linux.org, kemudian enter. Maka teman-teman akan diarahkan ke situs resmi dari Linux Regulite. Di sini teman-teman mungkin akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Linux Regulite. Jika teman-teman menghendaki untuk mendownload Linux Regulite, teman-teman klik download. Maka teman-teman akan diarahkan ke halaman download Linux Regulite. Kita bisa close terlebih dahulu dengan menekan Windows Shift Q dan kembali ke wallpaper desktop. Selanjutnya, jika teman-teman merasa Linux Regulite sudah bisa memenuhi kebutuhan aktivitas teman-teman dalam sehari-hari, kemudian teman-teman tertarik untuk mencoba install di PC atau komputer teman-teman, teman-teman bisa menekan tombol Windows dan spasi, kemudian ketikkan install, maka akan muncul install Regulite 20.04.0. Teman-teman bisa klik, maka akan tampil aplikasi yang membantu teman-teman untuk melakukan instalasi Linux Regulite. Untuk langkah cara install Linux Regulite akan saya buat di video terpisah. Sekian video review tentang Linux Regulite. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like,
comment, share, and subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.